Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallin ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa permintaan untuk mengulas kembali tentang masalah hukum dropshipper ya dalam hal akad muamalah. Bagaimana Islam memandang kasus dropshipper ya, yang dimana ketika kita digitalisasi ini luar biasa berkembang ya, maka muncul praktek-praktek muamalah yang beraneka ragam ya, termasuk adalah salah satunya dropshipper gitu ya, dengan sistem online-nya. Lalu bagaimana Islam memandang, sehingga bagi seorang muslim ketika berakad muamalah itu adalah akad yang sahih, akad yang halal ya, terhindar dari masalah yang haram apalagi subha ya. Mari kita ulas, kita saksikan penjelasan dari Ustaz Siddiq Al-Jawi. Silakan diperhatikan ya. Lakukan jual beli dengan sistem dropshipping. Dropshipping itu artinya adalah jual beli yang memungkinkan seorang dropshipper itu menjual barang secara langsung dari supplier atau toko tanpa harus menstok atau membeli barangnya lebih dulu. Jadi mekanismenya itu biasanya seperti ini. Seorang dropshipper itu dia menawarkan barangnya secara online. Mungkin bisa di Facebook atau di Instagram dan sebagainya. Tapi dia itu tidak punya barangnya, dia hanya punya gambar ya dari toko. Misalnya toko yang jualan busana muslimah, ada foto kerudung atau baju gamis atau jubah misalkan, ya dia hanya punya foto, tidak punya stok. Nah kemudian ketika ada pembeli yang berminat, maka pembeli itu kemudian mentransfer uang dari dia kepada dropshipper. Kemudian setelah itu dropshipper membayar kepada supplier dengan harga beli dropshipper ya. Nah kemudian setelah itu barang yang dipesan oleh dropshipper itu dikirim oleh supplier secara langsung kepada pembeli. Jadi pemilik barang itu tidak mengirim ke dropshipper lebih dulu, tapi dari dia langsung kepada pembeli atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier atau kurang lebih yang fakta dari jual beli dengan sistem dropshipper ya. Nah kemudian ini juga Kita potong ya. Jadi faktanya bagaimana sih sebenarnya? Faktanya dropshipper adalah menjual barang tanpa harus kita memiliki barang tersebut, cukup dengan modal foto saja dari pemilik barang ya. Ini yang harus digarisbawahi, dari pemilik barang. Jadi ada real barang yang dijual ya, tidak barang yang hanya foto saja, tapi ada bentuk real fisik barang, cuma dalam bentuk foto lalu menjadi alat untuk dipromosikan oleh para dropshipper. Seperti itu faktanya. perlu saya jelaskan di dalam fakta dropshipper ini ada dua model ya dari kajian saya. Yang pertama, dropshipper dia berfungsi sebagai penjual, yaitu dia menjual barang dengan harga yang ditetapkannya sendiri ya. Jadi dia menetapkan harga itu artinya dia sudah menetapkan untung atau fee untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada supplier yang dia itu mendapatkan fee atau keuntungan itu dari dropshipper mendapatkan keuntungan dari supplier, dari pemilik barang ya. Jadi dengan demikian ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah dropshipper sebagai penjual, kemudian yang kedua dropshipper yang sifatnya bukan sebagai penjual ya, tapi dia sebagai perantara. Di sini ada dua tipe kata beliau ya dari transaksi dropshipper ini. Pertama, si penjual itu sebagai seorang penjual ya. Yang pertama sebagai perantara ini ya. Ini yang perlu digarisbawahi lah. Tinggal antum yang sekarang menekuni dunia dropshipper, posisinya sebagai apa? Sebagai penjual ataukah sebagai perantara. Nah, lalu bagaimana mekanisme hukumnya ya, terkait dua tipe ini? Kita saksikan.
Nah, bagaimana ketentuan hukum untuk dua macam dropshipper tadi? Jadi begini, yang pertama, ketika dropshipper itu dia menjadi penjual, dia menetapkan harga sendiri, kemudian mengambil keuntungan sendiri dari harga yang ditetapkannya, hukumnya boleh selama sesuai dengan hukum jual beli pesan, atau dalam fikih itu disebut dengan bai'us salam. Jadi di dalam fikih itu ada istilah yang namanya bai'us salam atau jual beli pesan, yaitu jual beli ketika barangnya itu memang belum dimiliki, ya, belum dimiliki oleh pihak penjual, itu memang boleh. Tetapi ketika yang diamalkan itu adalah hukum jual beli pesan atau bai'us salam, itu ada implikasinya, ya, ada beberapa implikasi. Yang pertama adalah satu, itu harga itu harus dibayar di depan, ya. Jadi di dalam salah satu syarat jual beli pesan, barang itu harga itu harus dibayar di muka, tidak boleh dibayar belakangan setelah barang diterima, misalnya, ini tidak boleh, ya. Kemudian implikasi yang kedua, karena jual beli salam atau jual beli pesan itu tidak semua barang, tapi hanya terbatas pada barang-barang yang bisa ditakar, bisa dihitung, bisa ditimbang. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, man aslafa fal yuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan salaf atau jual beli pesan, maka hendaklah dia melakukan jual beli pesan itu pada takaran yang diketahui, pada timbangan yang diketahui, hingga tempo yang diketahui. Jadi dari hadis ini artinya apa? Jual beli pesan itu tidak semua barang, tapi hanya terbatas pada barang-barang yang bisa ditakar, dihitung atau ditimbang, misalnya bahan-bahan pangan, ya, beras, gula dan sebagainya. Jadi tidak bisa diaplikasikan untuk barang-barang yang besar, ya, misalnya tanah atau mobil atau rumah, ini berarti tidak bisa dilakukan jual beli salam, ya. Nah, kemudian implikasi yang ketiga ketika yang diterapkan untuk dropshipper ini adalah jual beli salam, yaitu setelah dropshipper itu dia membeli dari pihak supplier, pihak supplier ini tidak boleh langsung mengirim kepada konsumen, tapi harus dikirim lebih dulu kepada dropshipper. Jadi tidak bisa langsung, karena ini menyalahi ketentuan yang namanya takobut, ya, serah terima. Jadi harus ada serah terima dulu dari pihak supplier, tadi contohnya pemilik toko busana muslimah, dikirim dulu kepada dropshipper, baru dropshipper itu dikirim kepada konsumen. Jadi tidak boleh langsung, ya. Baik, ini yang pertama, yaitu ketika dropshipper itu berkedudukan sebagai penjual, dia menetapkan keuntungan sendiri karena dia menetapkan harganya sendiri. Yang kedua, ketika dropshipper itu dia tidak berkedudukan sebagai penjual, tapi sebagai perantara. Jadi dia mendapatkan fee dari supplier, dari pemilik barang. Nah, kalau ini yang diterapkan atau hukumnya ini boleh selama mengikuti hukum-hukum tentang jual beli perantara, atau kalau dalam syariah disebut dengan samsaroh, ya. Samsaroh itu suatu profesi menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, kalau ini lebih longgar, ya. Pembayaran tidak harus di muka, boleh di belakang setelah barang diterima oleh konsumen, ini boleh, ya. Juga lebih longgar dalam hal pengiriman barang. Jadi boleh dikirim langsung dari supplier, ya, tadi contohnya pemilik toko busana muslimah, dia mengirim langsung kepada konsumen. Jadi tidak harus dikirim lebih dulu kepada dropshipper, ya. Jadi rekomendasi saya itu lebih baik dropshipper itu menggunakan hukum samsaroh ini. Jadi posisi dropshipper itu adalah sebagai perantara. Dia mendapatkan fee yang ditetapkan oleh supplier kepada dropshipper. Fee-nya ini bisa bermacam-macam caranya. Seperti misalnya bisa langsung fee-nya disebut nominal. Misalkan untuk setiap unit barang yang dijual, dropshipper mendapat misalkan Rp10.000 misalkan. Atau boleh juga persentase. Misalkan untuk setiap unit barang yang dijual dengan mendapat komisi misalnya katakanlah 10%.
dari harga barang, ya. Jadi demikian penjelasan saya tentang hukum dropshipper. Mudah-mudahan Ya, alhamdulillah semakin jelas ya. Jadi dropshipper ada dua. Pertama sebagai penjual, berarti boleh menentukan harga barangnya tanpa ada campur tangan dari distributor ya. Namun implikasinya adalah tadi sebagaimana yang disebutkan beliau, yaitu menggunakan akad salam, yaitu ada implikasinya di mana barangnya itu tidak boleh langsung dikirim, tidak kirim di ini di pembeli, tapi harus ke dropshipper dulu, baru dropshipper ke pembeli, dan harganya pun harus dibayar di muka, nggak boleh di belakang karena ini akad salam ya. Namun tipe yang kedua ini sebagai perantara, yaitu menggunakan akad samsaro atau maklar ya. Ini lebih fleksibel, lebih mudah ya, dimana barang boleh di pembayaran boleh di awal atau di muka ya, dan barangnya pun boleh langsung dikirim oleh distributor ke pembeli atau boleh langsung ke dropshipper. Namun harga, penentuan harga inilah bersifat mengikat, dalam artian penjual pembeli itu tidak boleh menentukan harganya ya, tidak boleh menentukan harganya, tapi berdasarkan persentase yang telah diberikan oleh seorang penjual. Jadi dia hanya sebatas mendapatkan diskon ya, mendapatkan potongan harga. Nah, itulah keuntungan yang diperoleh oleh seorang dropshipper yang menggunakan sistem ini. Lebih fleksibel, lebih mudah ya, dan lebih terhindar dari masalah-masalah subhat, insya Allah seperti itu. Cuma keuntungannya sedikit, tapi insya Allah sedikit, tapi barokah insya Allah lebih utama daripada banyak tapi tidak barokah insya Allah. Demikian soal jawab yang bisa kami ulas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.